Saudaraku, pernahkah Anda merasa sudah berusaha keras, bekerja siang dan malam, berdoa tak henti-henti, tapi rezeki yang Anda harapkan belum juga datang? Atau mungkin ketika rezeki datang, hati kita masih tetap merasa kurang, seakan-akan apa yang ada di tangan kita tidak pernah cukup. Saudaraku, rasa gelisah ini wajar. Banyak di antara kita yang merasakannya. Tapi, apakah benar rezeki kita tertahan hanya karena keadaan? Ataukah sebenarnya ada hal-hal dalam diri kita yang membuat aliran rezeki itu terhambat? Hari ini kita akan membahas kesalahan-kesalahan yang sering tanpa sadar kita lakukan, yang ternyata bisa menghambat datangnya rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali dimatikan dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Allah subhanahu wa ta'ala sudah menegaskan di dalam Al-Quran bahwa rezeki itu mutlak berada di tangannya. Dalam surah Al-Ankabut ayat 62, Allah berfirman, Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan Dia pula yang menyempitkan baginya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Begitu pula dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya rezeki akan mengejar seorang hamba sebagaimana ajal mengejarnya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Artinya, rezeki itu pasti datang, sama pasti dengan datangnya kematian, tidak akan tertukar, tidak akan tertinggal. Lalu, mengapa terkadang kita merasa rezeki terhambat? Mari kita renungkan bersama. Namun sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin mengajak sahabat semua untuk like video ini, subscribe channel ini, dan tuliskan doa atau hajat terbaik Anda di kolom komentar. Insya Allah kita saling mendoakan, dan doa orang mukmin untuk saudaranya
akan kembali kebaikannya untuk dirinya sendiri. Amin Allahumma amin. Lantas, apa sajakah perkara-perkara yang bisa menghambat datangnya rezeki dalam kehidupan kita? Kesalahan pertama yang sering kita lakukan adalah lalai dalam urusan ibadah. Bayangkan, bagaimana mungkin kita ingin rezeki lancar, sementara kewajiban sholat masih sering kita tunda, tilawah Al-Quran jarang disentuh, apalagi amalan sunnah. Saudaraku, Allah sudah menjanjikan bahwa siapa yang bertakwa kepadanya, maka Allah akan memberikan jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surat At-Talaq ayat 2 dan ayat 3. Artinya, semakin dekat kita dengan Allah, semakin lancar pula jalan rezeki kita. Mari kita mulai dengan yang sederhana, menjaga sholat 5 waktu tepat pada waktunya, karena inilah kunci utama hubungan kita dengan Allah. Kesalahan kedua adalah sifat sombong dan enggan berbagi. Terkadang ketika kita sudah diberi rezeki lebih oleh Allah, tanpa sadar kita merasa itu semua karena kerja keras kita sendiri. Kita lupa bahwa itu semua semata-mata karunia Allah. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah harta itu berkurang karena sedekah. Hadis riwayat Muslim. Artinya, dengan berbagi justru harta kita akan bertambah, bukan berkurang. Lihatlah kisah nyata para pengusaha sukses yang dermawan. Mereka tidak miskin karena bersedekah, justru semakin banyak berbagi, semakin luas pula pintu rezekinya. Kesalahan berikutnya yang sering jadi penghambat rezeki adalah hutang yang ditunda-tunda dan dendam yang tidak dilepaskan. Dalam Al-Quran, Allah menurunkan ayat tentang hutang piutang dengan detail yang panjang sekali, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Itu menunjukkan betapa seriusnya masalah hutang. Rasulullah pun mengingatkan bahwa ruh seorang mukmin bisa tertahan karena hutangnya sampai hutang itu dilunasi. Begitu juga dengan dendam. Bagaimana hati bisa lapang menerima rezeki kalau dirinya dipenuhi amarah dan kebencian? Allah mengingatkan kita, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Maka mari kita belajar memaafkan, karena dengan memaafkan hati kita lapang dan pintu rezeki pun semakin terbuka. Yang keempat adalah ada satu sikap sederhana yang ternyata berdampak besar pada rezeki, yaitu sikap mau mengalah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengalah dalam satu pertengkaran padahal ia salah, maka Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di pinggiran surga. Dan barang siapa yang mengalah
padahal ia benar, maka Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di tengah surga. Hadis riwayat Abu Dawud. Subhanallah, hanya dengan mau mengalah, kita dijanjikan rumah di surga. Sikap mengalah ini juga membuat hati lebih tenang, mengurangi konflik, dan membuka pintu keberkahan rezeki. Kesalahan terakhir adalah gemar berbuat curang, berkhianat, dan menipu. Mungkin kita merasa keuntungan sesaat bisa diraih hanya dengan curang, tapi percayalah, itu hanya sebentar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menipu, maka ia bukan dari golongan kami. Hadis riwayat Muslim. Nauzubillah, betapa keras peringatan ini. Curang dan menipu hanya akan menutup pintu rezeki, bahkan bisa menyeret kita kepada kesulitan dunia dan akhirat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setelah kita memahami berbagai kesalahan yang bisa menghambat rezeki, mungkin ada yang bertanya dalam hati, kalau begitu, bagaimana cara nyata agar rezeki benar-benar lancar? Adakah teladan yang bisa kita ikuti? Tentu saja ada. Islam tidak hanya memberikan aturan, tapi juga menghadirkan contoh nyata melalui kisah-kisah orang soleh. Karena sejatinya rezeki bukan hanya tentang angka dan jumlah harta, tapi tentang keberkahan dan keridhaan Allah di baliknya. Untuk lebih memudahkan kita memahami bagaimana cara Allah melapangkan rezeki bagi hambanya, mari kita simak kisah inspirasi dari seorang sahabat Nabi yang luar biasa. Bayangkan suasananya. Seorang lelaki berhijrah dari Mekah ke Madinah. Ia datang bukan dengan harta, bukan dengan kekayaan, melainkan hanya dengan keimanan yang tertanam di dalam hatinya. Lelaki itu adalah Abdurrahman bin Auf. Di Mekah, ia meninggalkan semua hartanya demi mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Sesampainya di Madinah, beliau benar-benar tidak memiliki apa-apa selain semangat dan tawakal kepada Allah. Lalu apa yang terjadi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Saat itu, seorang sahabat Ansor yang kaya raya bernama Sa'ad bin Rabi' menawarkan separuh hartanya kepada Abdurrahman bin Auf. Namun, apa jawaban Abdurrahman? Dengan penuh rasa malu dan tawakal, beliau berkata, semoga Allah memberkahi engkau wahai saudaraku, tapi tunjukkan saja kepadaku di mana pasar berada. Subhanallah, lihatlah sikapnya. Beliau tidak ingin bergantung pada pemberian orang lain meski sangat membutuhkan. Beliau memilih untuk berusaha sendiri dengan tangan dan keringatnya. Maka berangkatlah Abdurrahman menuju pasar. Beliau berdagang dengan penuh kejujuran, tidak menipu, tidak mengambil keuntungan berlebihan. Hari demi hari, Allah berkahi usahanya. Dari untung kecil bertambah besar, dari modal sedikit berkembang luas, hingga akhirnya Abdurrahman bin Auf
menjadi salah satu sahabat terkaya di zamannya. Tapi yang paling mengagumkan bukanlah banyaknya hartanya, melainkan bagaimana beliau membelanjakan harta itu di jalan Allah. Beliau pernah menyumbangkan 200 ukiah emas, setara dengan berpuluh-puluh kilo emas hari ini, untuk perang Tabuk. Beliau membekali ribuan pasukan dengan hartanya. Bahkan ketika wafat, beliau meninggalkan wasiat agar ribuan dinar dibagikan kepada para pejuang Badar, juga kepada para istri Nabi. Masya Allah. Inilah contoh nyata bahwa kejujuran, kerja keras, dan kedermawanan adalah magnet rezeki. Abdurrahman bin Auf datang ke Madinah dengan tangan kosong, tapi karena keimanan, keikhlasan, dan kemurahan hatinya, Allah lapangkan rezekinya hingga melimpah ruah. Saudaraku, dari kisah Abdurrahman bin Auf ini kita belajar satu hal penting. Rezeki itu bukan sekedar soal angka, tapi tentang keberkahan. Harta yang sedikit tapi penuh keberkahan akan jauh lebih menenangkan daripada harta yang banyak tapi tak pernah membawa kebahagiaan. Kalau Allah bisa melapangkan jalan rezeki bagi Abdurrahman bin Auf yang berangkat dari nol, maka yakinilah Allah pun bisa melapangkan rezeki bagi kita selama kita menempuh jalan yang diridhoinya. Saudaraku, kalau kita renungkan, rezeki itu sebenarnya sudah ada jatahnya masing-masing, tidak akan tertukar, tidak akan salah alamat. Tapi seringkali kitalah yang menutup pintu rezeki itu dengan kelalaian dan kesalahan kita sendiri. Hari ini kita belajar bahwa lalai beribadah bisa membuat rezeki seret. Sombong dan enggan berbagi bisa membuat hati sempit. Hutang yang ditunda, dendam yang dipelihara hanya akan menghalangi turunnya keberkahan. Dan sikap curang, menipu hanya membawa kita kepada kehancuran. Sebaliknya, ketika kita menjaga ibadah, merendahkan hati, ringan berbagi, menepati janji, memaafkan sesama, dan selalu jujur, maka pintu rezeki akan terbuka lebar. Tidak hanya rezeki dunia, tapi juga rezeki akhirat. Ingatlah kisah Abdurrahman bin Auf. Beliau memulai dari nol, bahkan minus, tapi dengan kejujuran, kerja keras, dan kedermawanannya, Allah angkat derajatnya hingga beliau bukan hanya kaya harta, tapi juga kaya pahala. Maka jangan pernah putus asa, jangan pernah merasa rezeki tertutup. Selama kita hidup di bawah langit Allah, masih ada jalan rezeki yang Allah sediakan untuk kita. Tugas kita hanyalah memperbaiki diri, mendekat kepadanya, dan berusaha dengan cara yang halal. Semoga Allah melapangkan rezeki kita, memberkahinya, dan menjadikannya jalan menuju ridhonya. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum saya tutup, jangan lupa untuk share video ini kepada keluarga, sahabat, atau siapapun yang Anda cintai, karena bisa jadi lewat tangan Anda Allah bukakan hidayah dan keberkahan bagi mereka. Dan ingat, setiap kebaikan yang mereka dapat, pahalanya
akan terus mengalir kepada Anda tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Barakallahu fikum. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.